Apakah Tiongkok sedang mengkanibalisasi industri mobil Uni Eropa? Selamat datang kembali di Mobil Cina. Di episode kali ini, kita akan membahas isu yang sangat menarik dan penting. Apakah Tiongkok sedang mengkanibalisasi industri mobil Uni Eropa? Selama beberapa dekade terakhir, Jerman telah dikenal sebagai pusat industri otomotif Eropa. Namun, dengan munculnya tekanan dari kendaraan listrik murah buatan Tiongkok, dan tantangan yang dihadapi oleh raksasa seperti Volkswagen, masa depan industri ini kini berada dalam ketidakpastian. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai dampak persaingan ini terhadap produsen mobil Eropa dan langkah-langkah yang diambil untuk menghadapi ancaman dari Tiongkok. Jerman, yang selama ini menjadi pusat industri mobil Eropa dengan slogan Vorsprung durch Technik yang melambangkan kekuatan industrinya, kini menghadapi kesulitan serius. Baru-baru ini, Volkswagen mengalami tantangan besar, termasuk ancaman pemutusan hubungan kerja dan penutupan pabrik. Kekhawatiran ini tidak hanya menyangkut masa depan Volkswagen, tetapi juga masa depan industri mobil Eropa secara keseluruhan. Kekhawatiran ini semakin diperparah oleh meningkatnya kehadiran Tiongkok di pasar Eropa dengan kendaraan listrik, yang lebih murah dan penutupan bertahap mesin pembakaran. Dengan semakin banyaknya impor EV buatan Tiongkok, Uni Eropa bersamaan dengan Amerika Serikat dan Kanada telah memberlakukan tarif untuk membatasi impor ini. Namun, beberapa produsen mobil Eropa berpendapat bahwa tarif tersebut dapat mempercepat penurunan industri mereka, yang dapat mengakibatkan penutupan pabrik di negara-negara seperti Jerman. Situasi kegentingan ini semakin terasa di Paris Motor Show, di mana para produsen mobil Tiongkok dengan tegas menunjukkan niat mereka dengan memamerkan model-model baru dan merilis rencana ekspansi ke Eropa. Pasar Eropa merupakan salah satu wilayah terakhir yang tersisa bagi mereka setelah Amerika Serikat memberlakukan tarif 100% pada impor EV buatan Tiongkok. Di acara tersebut, 9 perusahaan Tiongkok menegaskan komitmen mereka untuk semakin merambah pasar Eropa. Para pemimpin industri Eropa memiliki reaksi beragam terhadap tarif ini. Carlos Tavares, CEO Stellantis, yang memiliki merek seperti Citroen, Fiat, Vauxhall, dan Jeep, memperingatkan bahwa dampak kumulatif dari tarif ini dapat merusak industri mobil Eropa. Dia mencatat bahwa perusahaan-perusahaan Tiongkok seperti BYD sudah berencana untuk memproduksi mobil mereka di Eropa guna menghindari tarif tersebut. Tavares memprediksi bahwa alih-alih mendirikan pabrik di negara-negara produsen mobil tradisional seperti Jerman, Prancis, atau Italia, produsen Tiongkok akan memilih negara-negara di Eropa Timur, di mana biaya tenaga kerja lebih rendah. Hal ini dapat mempercepat penutupan pabrik yang ada di tempat lain di Eropa, sehingga mengalahkan tujuan tarif proteksionis tersebut. Komentar Tavares mencerminkan perpecahan yang semakin lebar di dalam Uni Eropa terkait masalah ini. Prancis, yang dipimpin oleh Presiden Emmanuel Macron, sangat mendukung tarif ini, sementara Jerman lebih memilih menentangnya, yang menunjukkan melemahnya pengaruh Jerman dalam Uni Eropa. Industri otomotif Jerman yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi dan permintaan rendah untuk EV lebih berhati-hati. Alih-alih sepenuhnya merangkul perlindungan yang ditawarkan tarif, beberapa pemimpin industri meminta lebih banyak waktu untuk beralih ke masa depan listrik. Oliver Zipse, CEO BMW, telah meminta agar batas waktu 2035 Uni Eropa untuk menghentikan produksi mobil dengan emisi CO2 ditunda, dengan alasan bahwa target tersebut tidak lagi realistis. Namun, Komisi Eropa menyatakan bahwa tenggat waktu 11 tahun memberikan cukup waktu bagi industri untuk menyesuaikan diri. Satu lagi kekhawatiran yang membayangi industri mobil Eropa adalah pengumuman dari konglomerat Tiongkok, BYD, yang berencana memproduksi semua mobil yang dijualnya di pasar Eropa secara lokal, dengan baterai sebagai komponen EV yang paling mahal dirakit di Hongaria dan Turki. Geely, yang memiliki Volvo, Polestar, dan Lotus juga sedang mencari lokasi pabrik di Polandia. Sementara itu, perusahaan Tiongkok lainnya seperti Dongfeng, Ceres, dan FAW memperkenalkan model baru untuk meningkatkan penjualan di luar negeri, mengingat persaingan harga yang ketat di pasar domestik mereka. Sebagai respons, beberapa produsen mobil Eropa malah berkolaborasi dengan pesaing Tiongkok yang mengancam masa depan mereka. Misalnya, Leapmotor yang bekerja sama dengan Stellantis akan mulai menerima pesanan untuk mobil kota yang dirakit di Polandia. Selain itu, Geely dan Spotlight Automotive, usaha patungan antara BMW dan Great Wall Motors Tiongkok, juga sedang menjajaki peluang investasi baru di Eropa.
Komisi Eropa telah mengisyaratkan bahwa investasi lokal bisa menjadi cara bagi produsen Tiongkok untuk menghindari tarif. Namun strategi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan eksekutif mobil Eropa yang khawatir bahwa hal ini akan semakin membuka jalan bagi persaingan Tiongkok di pasar mereka sendiri. Seperti yang dinyatakan oleh Phil Dunn, Direktur Pelaksana di konsultan strategi Stax. Orang-orang Eropa telah memasang alarm besar-besaran. Mereka menyadari bahwa mereka perlu melakukan sesuatu yang cukup radikal dan mereka hanya memiliki beberapa tahun untuk melakukannya. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini di Mobil Cina. Persaingan antara Tiongkok dan Eropa dalam industri mobil terus berkembang. Dan jelas bahwa tantangan yang dihadapi oleh produsen mobil Eropa bukanlah hal sepele. Dengan perubahan cepat di pasar kendaraan listrik, industri otomotif harus beradaptasi atau menghadapi risiko serius. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendapatkan update terbaru tentang perkembangan otomotif, terutama seputar inovasi dari Tiongkok. Sampai jumpa di episode berikutnya. Naskah berita ini diadaptasi dari artikel yang ditulis oleh Lisa O'Carroll di Guardian. @theguardian.com/